What's up guys, gue Rifki, background gue food tech. Dan di video kali ini kita akan ngebahas topik yang mungkin sering banget bikin kita penasaran, apalagi buat kalian yang suka makan sehat tapi pengen tetap nikmat. Siapa di sini yang sering dengar tentang kentang dan ubi jalar, tapi bingung sebenarnya mana yang lebih sehat? Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas. Jadi pastiin kalian stay tune ya sampai akhir, biar nggak ketinggalan info pentingnya. Kalian pernah mikir nggak kalau kentang itu udah kayak makanan pokok buat banyak orang, terutama tuh buat anak-anak atau Gen Z, milenial udah pada makan kentang sekarang kan ya. Nah, jadi ini nih ada lagi ubi jalar. Sekarang ubi jalar itu makin hits. Tapi apa benar ubi jalar itu lebih bagus dari kentang? Nah, ini pertanyaannya. Atau mungkin kita yang salah. Yuk kita kupas tuntas di sini ya. Jadi teman-teman, meski namanya sama umbi-umbian ya, dari umbi-umbian ini sebenarnya kentang dan ubi jalar itu beda banget. Kentang ini berasal dari keluarga nightshade, ditanam di banyak negara termasuk di Eropa, di Indonesia juga banyak. Sementara itu ubi jalar asalnya eksotik banget dari Amerika Selatan dan termasuk dalam keluarga Morning Glory. Meski mereka beda asal, cara masaknya nggak jauh beda. Mau direbus, mau dipanggang, atau digoreng, bahkan dimasukkan ke salad. Dua-duanya bisa, tapi yang jadi pertanyaan, mana yang lebih sehat? So, kalau kita lihat dari segi makronutriennya, secara garis besar ubi jalar mengandung lebih banyak karbohidrat dibandingkan dengan kentang, sekitar 10 gram per 100 gramnya. Gue tahu banyak sih yang bakal mikir, duh lebih banyak karbo nih, lebih gemuk dong. Sabar dulu. Ubi jalar memang lebih manis, jadi ada lebih banyak gula di dalamnya. Tapi soal lemak, protein, dan serat, dua-duanya nggak jauh beda kok. Jadi buat kalian yang lagi diet, nggak perlu terlalu khawatir soal kandungan makronutriennya itu. Di sini perbedaan besar mulai kelihatan ya. Dari segi mikronutrien, ubi jalar menang telak. Jadi ubi jalar ini lebih kaya akan kalsium, zat besi, fosfor, dan potasium. Paling penting, dia juga mengandung beta-karoten yang banyak banget. Bahkan 961 kali lebih tinggi dari kentang. Beta-karoten ini jadi sumber utama vitamin A yang bagus buat kesehatan mata kita. Terus ada vitamin E yang 90 kali lebih banyak di ubi jalar. Penting buat menjaga sel tubuh biar nggak cepet tua. Wah, jadi kalau kalian nyari makanan yang nutrisi mikronya paling top banget nih, ubi jalar juaranya. Udah pasti. Tapi jangan salah ya, kentang juga punya kelebihan loh. Misalnya kentang punya pati resisten yang bikin kalori lebih rendah. Kalau udah didinginin nih, pati ini juga bisa ngebantu pencernaan kita dengan jadi sumber energi buat bakteri baik di usus. Jadi buat teman-teman yang suka makan kentang tetap aman kok selama nggak berlebihan. Buat kalian yang mungkin punya masalah dengan gula darah, ada fakta menarik nih. Kulit ubi jalar mengandung zat yang namanya kaiapo yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, terutama buat penderita diabetes tipe 2. Jadi meskipun rasanya manis, ternyata nggak buruk-buruk amat buat penderita diabetes. Satu hal yang menarik juga ya, diperhatikan nih, ternyata bukan cuma umbinya aja yang bisa dimakan teman-teman. Kalau ubi jalar ini bahkan daunnya juga bisa dimakan seperti bayam, sedangkan kentang, nah ini kalau kentang hati-hati ya, yang bisa dimakan cuma umbinya doang yang bisa dimasak. Daun atau pucuk kentang itu justru beracun. Jadi mana yang lebih sehat nih? Well, kedua umbi ini punya kelebihan masing-masing ya. Ubi jalar menang memang di kandungan mikronutriennya, terutama di vitamin A, beta-karoten, dan vitamin E. Tapi kentang juga nggak kalah dalam hal pati resisten yang bagus banget buat pencernaan. Kuncinya seperti biasa adalah seimbang. Kalian bisa nikmatin dua-duanya sesuai kebutuhan dan selera. Jadi,
Jangan ragu-ragu buat variasiin menu harian kalian ya dengan kentang dan ubi jalar. Ini penting banget. Udah nggak bingung lagi kan sekarang? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau punya pertanyaan atau topik lain yang pengen gue bahas, drop aja di kolom komentar ya, jangan lupa. See you di video berikutnya, dan teman-teman makan sehat, tapi tetap nikmat. Oke, bye!